Mania, saya dari kelas MPI 1C akan memaparkan sedikit ya mengenai hadis riwayah, hadis diroyah serta perkembangan sejarahnya. Jadi langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita langsung memaparkan dari hadis riwayah terdahulu. Jadi apa sih gitu ya hadis riwayah itu? Hadis riwayah itu suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan tingkah laku. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa hadis riwayah ini tuh mencangkup isi dari perkataan, perbuatan serta tingkah laku sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja gitu ya sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah. Jadi sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ini zaman Rasulullah, jadi segala perkataan, perbuatan, takrir baginda merupakan pengakuan pengajaran. Apa jua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar ya, karena baginda itu maksum. Jadi para sahabat itu menghafal hadis-hadis Rasulullah karena masyarakat Arab pada zaman dahulu itu belum mengetahui atau buta huruf gitu ya. Jadi hanya mengingatnya saja. Kebetulan pada saat itu tuh ingatan masyarakat Arab itu lumayan cukup kuat ya. Selanjutnya di sini ada zaman sahabat selepas Rasulullah wafat. Jadi kebanyakan para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan itu secara formal gitu ya, belum ada gitu ya kebanyakan. Tetapi ada juga gitu ya di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula dari kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajarinya. Selanjutnya di sini ada pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in ini ada kemunculan hadis palsu. Apa sih gitu ya penyebabnya? Jadi penyebab dari kemunculan hadis palsu ini tuh disebabkan karena pengikut-pengikut mazhab seperti Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij itu kekurangan penghafaz hadis yang berpindah ke negeri lain atau mati syahid gitulah. Jadi timbul inisiatif ulama-ulama hadis untuk menyelidiki hadis tersebut. Selanjutnya ada pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengarahkan Muhammad bin Hazam itu untuk mengumpulkan dan mencatat nih ya hadis daripada hufaz seperti Amrah bin Abdurrahman serta diteruskan oleh Ahmad bin Muslim bin Syihab Az-Zahri. Jadi itu disuruh gitu ya untuk mengumpulkan serta pembukuan dan pengedaran ke seluruh pelosok negara-negara Islam. Usaha berterusan sehingga zaman Bani Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya ada hadis diroyah. Jadi hadis diroyah itu suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, ada diterima atau tidak atau ditolak maksudnya, serta perkara yang berhubungan kait dengannya gitu. Jadi nama lain bagi hadis diroyah ini tuh adalah ulumul al-hadis, usul al-hadis, mustalah al-hadis, seperti itu. Sejarah ya. Jadi kita langsung ke pembahasan sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Perkembangan seiring dengan perkembangan hadis riwayah sekitar 40 tahun selepas hijrah telah timbul fitnah dipelopori oleh golongan Syiah dan golongan Abbasiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan ASWJ mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarat menyolok pendapat mereka tapi gagal gitu ya. Ini menyebabkan mereka coba memalsukan hadis sehingga ke peringkat kritikal gitu. Ulama hadis
menyadari hal itu berusaha untuk membendungnya gitu ya. Lalu usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah serta istilah-istilah ilmu hadis seperti istilah hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtul dan mursal manqata dan syadz. Jadi antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama memperkenalkan ilmu hadis ialah Imam Az-Zuhra. Terdapat juga istilah-istilah ilmu hadis serta pengkaidahannya gitu ya. Gelombang penulisan ilmu hadis. Jadi gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke masa, tersilah kitab-kitab, mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai dan kriteria, mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasi hadis, mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Mengetahui juga pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa sekarang ini. Tuh. Jadi singkatnya tuh perbedaan antara hadis riwayah dan diroyah itu jelas berbeda ya. Tapi hadis riwayah dan diroyah ini tuh adalah berbeda, tapi dia tuh tidak bisa dipisahkan gitu. Berbeda tapi tidak dipisahkan. Jadi keduanya itu saling berkaitan walaupun isinya tuh berbeda, seperti itu. Jadi cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.